125 yang lebih gede daripada 122. Nah, baru yang terakhir antara 125 sama 1255, kan kakak bilang tadi semakin panjang angkanya semakin besar nilainya. Berarti ini yang ketiga, yang terakhir 0,1255. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, 3/25. YouTube GP Media Channel bersama aku Kak Nabila. Kali ini kita akan ngebahas soal pengetahuan kuantitatif 2025. Pastikan kamu nonton video ini sampai habis ya. Nah, soal yang pertama kali ini kita akan ngebahas soal operasi bilangan. Sebelum kakak bahas soalnya, teman-teman harus tahu dulu ya penggunaan operasi bilangan antara tambah dan kurang, kali dan bagi, kalau juga tambah sama kali itu gimana? Kalau misalnya antara yang sama nih kuadratnya tambah sama kurang dan kali sama bagi, itu yang didahulukan sebelah kiri ya. Sama juga kalau ada kali sama bagi yang didahulukan sebelah kiri. Kalau ada tanda tambah sama tanda kali atau tanda kurang sama tanda bagi, maka yang didahulukan adalah kali dan bagi gitu ya. Nih contohnya dulu nih sebelum kita bahas soal. Misalnya 2 ditambah 3 dikurang 1. Nah, teman-teman gak boleh 3 kurang 1 dulu, itu gak boleh ya. Tapi caranya 2 ditambah 3 dulu. 2 tambah 3 5 dikurang 1 4. Ingat sebelah kiri dulu ya. Kalau misalnya seperti ini 2 tambah 3 kali 1, maka kali dulu kita kerjain. 2 ditambah 3 kali 1 3, jawabannya 5. Gitu ya. Oke, semoga teman-teman bisa memahami apa yang kakak maksud. Oke, soal yang pertama, tabel berikut menyajikan operasi tanda bintang, dan ini petak aja ya, atau kotak, kakak bilang tanda kotak. Operasi seperti ini, operasi tambah bulat, ini artinya tambah bulat. Jadi sebenarnya operasi bilangan itu nggak hanya tanda tambah kurang kali bagi, tapi bisa kita manipulasikan dengan simbol-simbol yang ada ya. Nah, di sini cluenya operasi tambah ini, tanda tambah bulat, itu didefinisikan dengan A tambah bulat B ini sama dengan 2 bintang A tanda petak B gitu ya. Artinya kalau ada dalam kurung teman-teman, kita dahulukan dalam kurung dulu gitu. Berdasarkan untuk semua A, B 1 sampai 3 ya, 0 1 sampai 3. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara P dan Q berikut? Nah, teman-teman, kalau ketemu soal yang seperti ini jangan bingung sama sekali. Ini kakak ajarin cara bacanya ya. Cara baca tabel seperti ini tuh gini. Misalnya kita mau 0 bintang 0. Nah, 0 bintang 0 artinya titik temunya di mana ini? Nih 1, berarti 0 bintang 0 1. 1 bintang 0. 1 bintang 0. 1 bintang 0 artinya 2 di sini ya. Cara bacanya yang di baris dulu baru ke kolom gitu ya. Baris kali kolom gitu ya. Ingat kan baris kali kolom. Dan yang misalnya kakak mau nih 3 bintang 3, berarti 3 bintang 3 itu nilainya 1. Kita coba yang petak ya. Kakak mau 1 petak 2, maka 1 petak 2. Barisnya 1, petaknya kolomnya 2 ya. 1 petak 2 ketemu di mana? Ketemunya di 2. Maka 1 petak 2 itu nilainya 2. Gitu ya guys cara bacanya. Oke, langsung kita bahas ke soal. Di soal dia bilang nilai P ini adalah 0 ditambah 2. Artinya 0 tanda tambah bulat 2. Nah, kita ikutin nih, kan ada formulasinya atau definisinya sebagai ini. A tambah B berarti 0 ini A, B ini 2 ya, 2-nya B. Ini sama dengan, maka kita ikutin formulanya. 2 bintang, ini bintang ya, bintang, A-nya tadi 0, petak, B-nya 2. Nah, kalau kayak gini jangan sekali-sekali kerjakan 2 bintang 0, jangan. Kita lihat yang dalam kurungnya siapa. Dalam kurungnya 0
petak 2. Berarti 0, ini 0, barisnya dulu 0, petak 2. Maka 0 petak 2 ketemunya di 1 ya. Ketemu di 1 berarti 0 petak 2 1. 0 petak 2 1, dan ketika 2 bintang 1, 2 bintang 1, 2 bintang 1 itu nilainya 1. Berarti 0 tambah 2 itu nilainya 1. Ini nilainya 1 nih. Atau, Kak, boleh nggak dicek salah satunya? Nggak boleh ya. Kalian harus mengcek dua-duanya kalau ada tanda atau. Karena dia bisa aja nilainya itu sama atau nilainya berbeda gitu. Jadi ketika kita kerjain dulu nih, 3 petak 3. 3 petak 3, 3 petak 3 nilainya 1. Oh, ini kebetulan sama. Berarti nilai P-nya pasti 1. Nilai P1, nilai Q2, maka nilai P-nya lebih kecil daripada nilai Q. Jawabannya adalah yang B. Nah, kalau misalnya kita dapat nih nilai P-nya itu 1 atau 3, tapi nilai Q-nya ini 2, otomatis ini kan kita nggak tahu nih, 1 ini dia lebih kecil dari 2, sedangkan 3 ini lebih besar dari 2. Maka jawabannya ini nilai P dan Q nggak dapat ditentukan. Itu yang D. Jadi gitu ya, jadi bisa aja beda. Kalau beda berarti dia nggak dapat ditentuin nilainya. Gitu, tergantung soalnya ya guys. Oke, soal nomor 2. Urutkan 4 bilangan dari 1/8, 0,1255, 3/25, 12,25% dari yang terkecil dan terbesar. Teman-teman, sebelum kita jawab soal ini, kalian harus tahu dulu nih ya. Ingat, kalau semakin panjang koma angka yang di belakang 0, maka nilainya akan semakin besar. Jadi ibaratnya gini nih, 0,122 dengan 0,1222 ini nilainya pasti yang lebih besar yang kedua. Antara A sama B, ini yang pertama lebih besar. Terus yang kemudian 0,15 sama 0,125, walaupun yang di bawah ini lebih besar atau lebih banyak angkanya, tapi karena 0,15 ini lebih besar daripada 125, maka yang terbesar pertama itu 0,15. Jadi diingat ya baik-baik berapa angka yang di belakang komanya, gitu cara ngerjainnya ya. Cara enak kalau mengurutkan operasi bilangan itu kita buat bentuk desimal. Nah, oke, langsung kita urutkan dulu nih. Kita cek dulu 1/8 itu dia berarti 0,125 ya. Kemudian angka yang kedua udah jadi bentuk desimal 0,1255. Nah, yang ketiga itu 3/25. 3/25 ini kalau kita buatkan jadi desimal itu 0,12. 12,25%. Nah, kalau cara cepatnya membuatkan persen ke bentuk desimal, ini kita jawaban dulu nih, 12,25/100. Ada berapa angka? Perannya kan ada 100 nih, ada angka 2 tukang koma. Berarti majuin 2 langkah ke depan. Jadi 1, 2. Maka di sini 0,1225. Gitu ya cara cepatnya. Nah, sekarang kita urutkan nih, mana yang paling kecil? Yang paling kecil berarti angkanya yang paling sedikit. Angka yang paling sedikit itu adalah ini ya, 1,25. Berarti ini yang pertama. Ini yang pertama, yang ke 3/25 ya, 3/25 yang pertama. Kemudian antara 0,122 dengan 125 yang lebih gede daripada 122. Nah, baru yang terakhir antara 125 sama 1255, kan kakak bilang tadi semakin panjang angkanya semakin besar nilainya. Berarti ini yang ketiga, yang terakhir 0,1255. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. 3/25, 12,25%, 1/8 sama 0,1255. Oke, soal nomor 3. Operasi silang sama, ini saya bilangnya garis ya. Operasi silang dan garis pada bilangan didefinisikan sebagai berikut. Oke, ini sama pengertian kayak seperti soal nomor 1 ya. Di sini dia bilang X silang Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 4Y per 6 min X. Z garis P sama dengan P per Z ditambah 2 per P. Oke, di mana nilai A-nya ini 4 tanda silang, ini N aja. Ini hapus saya satunya. Nah, N ditambah 1 dikali N garis 4. Nah, ingat kalau ada dalam kurung teman-teman, kita kerjain dulu yang dalam kurung. Jadi gini ya, 4 silang
N-nya berapa? Untuk N sama dengan 1 berarti 1 ditambah 1 kali 1 berarti 1 kan, 1 skip 4, 1 garis 4. Nah, yang pertama kita kerjakan itu yang ada simbol dalam kurung kan yang ini ya, 1 garis 4. Maka kita kerja nih. Saya kerja di sini dulu ya. Maka 1 garis 4 kita masukin ke formulasinya. Ini ada kan 1 Z per Z garis P. Berarti 1 itu Z, 4 itu P. Nah, kita substitusikan. 4 per 1 ditambah 2 per 4. 4 per 1 itu 4 ditambah 2 per 4 itu setengah. Maka nilai 1 skip 4 itu 1 garis 4 dikali 2 6, 4 kali 2 8 tambah 1 9. 9 per 2 4,5 ya. Nah, jadi nilainya 4,5. Kita substitusikan 4 silang 1 ditambah 4,5. Maka 4 silang 1 tambah 4,5 itu 5,5. Nah, ini kan ada formulasinya nih. X silang Y. Berarti ini X, ini Y. Kita substitusikan aja ke dalam soal yang disuruh. Berarti 2X. Maka 2X-nya berapa? 4. 2, 4 kuadrat ditambah 4 dikali 5,5 ya, dibagi 6 dikurang 4. Nah, 4 kuadrat itu 16. 16 dikali 2 32 ya. 16 dikali 2 32 ditambah 4 dikali 5,5. 5,5 dikali 4 berarti 22 ya. 22 per 2. Maka dapat hasilnya 54 ya. 54 per 2 kalau dibagi 2 ini. Nah, berarti nilainya di sini 27. Nilai A-nya 27. Nilai A 27, nilai B-nya 8. Maka nilai A lebih besar dari B. Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, ini adalah latihan soal buat teman-teman kerjakan. Ingat ya, tips yang kakak bagi tadi ya. Coba kalian jawab di kolom komentar ya teman-teman. Ajak teman kamu juga untuk menjawab biar kita sama-sama belajar. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar juga. Mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Lagi-lagi kak selalu mendoakan semoga kalian semua lulus PTN di tahun 2025. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.